Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengakui bahwa kita adalah murid Kristus, berarti kita harus berani menjadi martir dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Dan menjadi murid Kristus berarti juga berani membunuh ambisi kita yang membabi buta, yang seringkali justru menghadirkan korban tak bersalah hanya karena ambisi yang tak terarah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martirmu memuji keagunganmu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman akan dikau yang kami ucapkan dengan lidah, juga kami nyatakan dengan perilaku hidup kami di dalam persiarahan sehari-hari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, betapa mengagumkan anugerah Tuhan. Apa yang didapat anak-anak itu untuk menang dengan cara demikian. Mereka belum berbicara, namun telah menyatakan Kristus. Mereka belum mampu menghadapi pergolakan karena belum mampu menggerakkan tubuh, namun sudah menanggung kemartiran. Dari sini kita bisa belajar, apakah kita hanya dengan lidah mengakui Kristus Sang Juru Selamat, ataukah kita sudah berani menjadikan diri kita martir dengan mematikan kebiasaan-kebiasaan atau kecenderungan-kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diingatkan bahwa Kristus dengan darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua, sudahkah kita mau meninggalkan dosa, mati atas dosa, dan hidup menurut rencana dan ajaran Allah untuk kita? Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, kita mendengarkan bahwa ambisi yang membabi buta yang dimiliki oleh Herodes telah memakan korban mereka yang tidak tahu apa-apa. Karena ketakutannya, kekhawatirannya akan jabatannya, ia rela menghalalkan segala cara, bahkan mengorbankan sesamanya yang tidak tahu apa-apa, yang belum tahu mengapa mereka harus dihabisi, mengapa mereka harus dibinasakan. Dari peristiwa martir kanak-kanak suci, kita bisa belajar bahwa Anda dan saya serta kita semua, kalau tidak mampu mengontrol ambisi kita, seringkali yang terjadi adalah kita akan mengorbankan mereka yang tidak tahu apa-apa. Seringkali ambisi orang tua mengorbankan cita-cita anak. Ambisi seorang anak merusak masa tua, masa bahagia orang tua. Beranikah kita senantiasa belajar untuk mengontrol ambisi kita, belajar untuk mati, untuk menjadi martir atas ambisi kita yang tak teratur, yang membuat kita justru semakin jauh daripadanya. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, meskipun ia hanya mengetahuinya di dalam mimpi. Ia berani mengalahkan
ambisinya, keinginan pribadinya, ia berani memutuskan untuk mengatakan ya menemani Maria untuk mendampingi dan membesarkan Sang Juru Selamat sebagaimana yang Allah rencanakan dalam kerangka sejarah keselamatan manusia. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Sudahkah kita mati atas ambisi tak teratur kita? Ataukah kita masih seperti Raja Herodes yang senantiasa membiarkan ambisi kita meskipun harus mengorbankan orang-orang yang kita cintai, keluarga, sesama kita, komunitas gereja kita? Beranikah Anda dan saya serta kita semua mati atas kebiasaan dosa kita, atas kebiasaan ambisi yang tak teratur kita untuk menjadi putra dari Sang Terang? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Ambisi yang positif akan membawa kita pada keselamatan. Tetapi sebuah ambisi yang tak teratur, yang tidak masuk dalam logika, justru akan membahayakan, bahkan memakan korban. Beranikah kita untuk tidak tinggal di dalam zona nyaman, untuk tidak mengorbankan mereka yang menyayangi kita, hanya karena kita ingin dipuji, hanya karena kekuasaan kita ingin abadi? Tuhan mengendaki keselamatan. Tuhan sudah menawarkan keselamatan, dan keselamatan itu hanya bisa diterima bagi mereka yang percaya dan terbuka hatinya dengan tulus ikhlas melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.